Selamat datang di channel Jogja Lantai 2 Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini memberi informasi yang bermanfaat dan berguna. OTW Kampung Pitu. Kampung 7. Sebuah desa yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga ini berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, terletak di sisi timur Gunung Api Purba Ngelanggeran atau yang dulu dikenal sebagai Gunung Wayang. Masyarakat desa 7 Kakak berada pada Dusun Ngelanggeran Wetan RT 19 RW 4 Kecamatan Patu Kabupaten Gunung Kidul ini diresmikan sebagai destinasi wisata daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun ada beberapa jalan yang sudah dibuat dengan bantuan pemerintah untuk sampai ke desa 7 Kakak, harus melewati jalan dengan medan yang cukup berat, bukit-bukit yang rawan longsor. Masih ada di beberapa kawasan kondisi geografis alam berbukit dengan luas wilayah 7 hektar yang terdiri dari pekarangan bangunan tegalan serta sawah berpengaruh pada pola pemukiman masyarakatnya. Rumah-rumah warga saling berjauhan dan berpencar sesuai kepemilikan tanahnya. Adanya desa 7 Kakak atau Kampung Pitu tidak lepas dari kisah ditemukannya pohon kina gaduh hulu. Konon di dalam pohon tersebut terdapat pusaka berkekuatan besar. Eyang Iro Kromo keturunannya menghuni desa 7 Kakak hingga saat ini dan tidak lebih dari 7 kakak. Ia adalah orang yang berhasil menjaga pohon kina gaduh wulung sampai akhirnya setelah beberapa tahun pohon pusaka tersebut tidak diketahui keberadaannya. Saat itu banyak orang memiliki ilmu kanuraga berpandang ke tanah desa 7 Kakak hanya untuk mencari benda pusaka yang diisyaratkan oleh abdi kraton. Namun banyak yang meninggal dan hanya 7 orang saja yang sanggup bertahan hidup di antara 7 orang tersebut. 2 diantaranya menikah dan dari keturunan mereka yang sudah menikah harus menaati adat istiadat, yakni hanya 7 kepala keluarga yang boleh hidup menempati desa Tlogo. Lalu ada lagi yang namanya Gunung Bantal. Dinamakan Gunung Bantal karena dahulu digunakan untuk beristirahat putri saat setelah mandi. Batu tersebut seperti bantal maka disebut Watu Bantal, kata Mbah Yatno Rejo. Sekarang masyarakat Kampung Pitu sudah mengalami perubahan dan sudah mengenal teknologi. Hal tersebut terlihat dari rumah yang dulunya dari bambu sekarang sudah berbentuk permanen.
Bagi masyarakat Kampung Pitu, menjaga budaya leluhur menjadi hal yang paling utama dalam hidup mereka. Hal ini terlihat dari masyarakat yang masih melakukan ritual di Tlogo Guyangan. Ritual ini dimaksudkan untuk mengirim doa memohon keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Ritual ini dilakukan menggunakan sesajen itu obor rampe atau pelengkap berupa kembang wangi, minyak duyung dan semar sirih, tembakau, kapur sirih, gambir, rokok serta abon-abon atau uang receh. Pada mulanya desa yang kini disebut Kampung Pitu bernama Tlogo Guyangan. Hal ini dikarenakan adanya telaga atau sumber air yang menurut para sesepuh dulunya digunakan untuk memandikan kuda sembrani yang merupakan kuda gaib tunggangan para bidadari. Setiap budaya yang dimandikan meninggalkan jejak kaki di bukit dekat telaga tersebut. Dulunya para abdi dalam keraton sering mengambil telapak kaki tersebut dengan doa tertentu atau mantra. Namun kini Tlogo Guyangan tertutup lumpur oleh warga desa Tujuh Kakak ini dimanfaatkan sebagai area persawahan dan sumber air yang berada di samping telaga digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan irigasi sawah. Telogo juga digunakan untuk melaksanakan kebudayaan Tayub, yakni tarian yang dilakukan di dekat Tlogo. Saat perayaan rasulan, perayaan ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tidak hanya ritual ayunan atau permohonan dan kayu jalan adalah tradisi merayakan hari ulang tahun. Namun tidak semua warga boleh menjalankan tradisi ini karena hanya orang yang dianggap sesepuh yang mampu menjalankan tradisi ini sesuai dengan penanggalan Jawa. 7 kepala keluarga yang hingga kini menempati Kampung Pitu merupakan generasi kelima Eyang Iro Kromo dan Eyang Tir. Yang ada di desa ini berjumlah 9 bangunan, namun hanya 7 rumah saja yang dihuni oleh 7 kepala keluarga. Untuk keturunan selanjutnya yang menikah dan ingin tetap tinggal di desa ini, seorang keturunan harus menunggu 1 dari 7 keluarga yang meninggal atau pindah ke daerah lain. Adat istiadat yang tidak ditaati masyarakat percaya akan terjadi hal-hal buruk yang menimpa salah satu keluarga di Kampung Pitu, dari mulai sakit-sakitan, keretakan rumah tangga, hingga meninggalnya salah satu anggota keluarga. Banyak yang dilakukan masyarakat Kampung Pitu agar tetap hidup selaras dengan alam. Warga Kampung Pitu sebenarnya khawatir jika semakin banyak orang yang berniat tinggal di Kampung Pitu dapat mengakibatkan lunturnya budaya yang mereka jaga selama ini. Adanya tradisi dan segala keunikan yang dimiliki menumbuhkan kepercayaan bahwa apa yang mereka jalankan selama ini akan mampu mempertahankan keaslian dan keaslian menjaga sinergi dengan alam serta kelangsungan hidup. Adanya Kampung Pitu membuat kita sebagai masyarakat dapat mengetahui berbagai keunikan dan mengenal Indonesia lebih dalam. Dengan cara menjaga, melestarikan, serta menjalankan budaya yang ada kesadaran masyarakat. Serta peran pemerintah sangatlah penting agar kelestarian budaya dapat dipertahankan dan menjadi sektor wisata budaya.